Identifikasi teknologi digital di sektor manufaktur. Kajian terhadap faktor-faktor kunci selama COVID-19. COVID-19 membawa dampak buruk terhadap faktor sosial ekonomi dan lingkungan. Selain krisis kesehatan, pembatasan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh lockdown dan dampak eksternal yang mengakibatkan jatuhnya ekspor, berkurangnya pengiriman uang, dan pengetatan persyaratan kredit internasional juga bertanggung jawab atas ketidakstabilan ekonomi di seluruh dunia. Pabrik manufaktur dan pabrik perlu menerapkan otomatisasi agar tetap relevan dalam jangka panjang pandemi. Terdapat 12 faktor utama yang memengaruhi perolehan pendapatan di industri manufaktur dalam kondisi pandemi COVID-19. Bagian ini merupakan gambaran singkat mengenai berbagai tantangan yang dapat mengancam keberlangsungan suatu industri dan berbagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. 1. Signifikasi AI. Teknologi digital IoT, BDA, dan AI dapat diterapkan untuk mengatasi masalah klinis dan industri utama selama dan setelah pandemi COVID-19. Jaringan manufaktur dan pasokan di seluruh dunia sedang menjalani transformasi digital di bawah payung manufaktur cerdas dan industri 4.0. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Kurangnya bahan baku akibat lockdown di berbagai belahan dunia. Seluruh rantai pasokan juga terganggu karena tidak adanya tenaga kerja dan permintaan atau kebutuhan yang memadai. 3. Pengambilan keputusan terpusat. Pengambilan keputusan manajerial berada di bawah tekanan di tingkat atas dengan hasil yang tidak pasti karena umat manusia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Wabah virus corona memperlihatkan keterangan ketergantungan yang berlebihan pada sistem pengiriman just-in-time dan sebagai alternatif sistem logistik yang lebih cerdas, termasuk logis terbalik untuk bahan sekunder dan produk limbah yang dimungkinkan oleh teknologi IoT sangat diharapkan. Dalam perekonomian akibat pandemi COVID-19 terdapat spekulasi yang kuat bahwa beberapa fitur dari filosofi Land dapat menjadi keuntungan tambahan sebagai alat untuk menghidupkan kembali perekonomian dunia. Diversifikasi produk khususnya dapat menjadi atribut pendorong utama lingkup manufaktur di masa depan. Diferensiasi produk menghasilkan produk dengan frekuensi tinggi dan volume tinggi untuk memenuhi kebutuhan. 4. Signifikasi Internet of Things. IoT industri memberdayakan perusahaan modern untuk mengadopsi strategi berbasis data baru dan menangani tekanan persaingan global dengan lebih mudah. Penerapan IoT, terutama di masa pandemi COVID-19, memungkinkan transisi sistem manufaktur tradisional yang lebih berbasis tenaga kerja manusia menjadi sistem digital modern sehingga menghasilkan peluang ekonomi yang signifikan melalui pembentukan kembali. Selanjutnya ada penghasilan pendapatan. Menghasilkan pendapatan merupakan tantangan utama bagi para pemimpin global dan wirausahawan. Sebagai usaha kecil, pemimpin praktis swasta mengajukan pinjaman federal dan hibah dari organisasi internasional, menahan pembayaran bonus pemegang saham, atau mengurangi gaji pokok, diantaranya meningkatkan batas kredit bank dan menangguhkan asuransi malpraktek adalah manuver lain untuk menghasilkan pendapatan bersamaan dengan pengurangan biaya, menghilangkan insentif bagi karyawan untuk bekerja lembur dan bekerja sambilan di internal dan beberapa orang lainnya. Yang keenam, ada rantai pasokan yang efisien. Rantai pasokan yang efisien merupakan solusi potensial bagi industri manufaktur yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan membantu pembangunan kolaborasi yang lebih baik, meningkatkan kontrol kualitas, tingkat efisiensi yang lebih tinggi, memenuhi permintaan, optimalisasi pengiriman, mengurangi biaya overhead, meningkatkan mitigasi resiko, dan meningkatkan efisiensi pengiriman arus gas yang semuanya merupakan awal dari perolehan pendapatan. Yang ketujuh ada COVID-19. Sejak munculnya COVID-19, Angkatan Kerja dihadapkan pada ketakutan dan ketidaksadaran yang tidak pasti mengenai cara mengatasi situasi pandemi dan cara mengatasi perubahan di tempat kerja. Teknik berpikir kritis dan menghasilkan ide harus berevolusi dan bertransformasi ke tingkat berikutnya agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi. Permasalahannya adalah eksistensi fundamental manusia di bumi untuk menghadapi tantangan ini. Kesadaran dan kerjasama tim lintas fungsi merupakan pelindung yang tidak bisa dihindari bagi angkatan kerja. Yang kedelapan ada pentingnya Big Data. Di industri Big Data dapat mencakup data yang dikumpulkan pada setiap tahap produksi, termasuk data dari mesin perangkat dan operator penerapan. Atau pentingnya Big Data sebagai solusi untuk meningkatkan perolehan pendapatan di industri pasca COVID-19, meliputi pemeliharaan prediktif, kualitas deteksi anomali, fisik komputer, optimalisasi siklus hidup alat, dan manajemen rantai pasokan, perkiraan produksi, peningkatan stok dan hasil optimalisasi sel kerja, dan manajemen siklus hidup produk.
Selanjutnya yang ke-9 ada kendala transportasi. COVID-19 telah menciptakan tantangan baru yang signifikan bagi sistem transportasi. Pengiriman barang melalui udara sangat terbatas sehingga berdampak serius pada ekspor dan impor sehingga menyebabkan hilangnya perekonomian dengan cepat. Yang ke-10 ada tidak tersedianya pembeli. Ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah di seluruh dunia telah mengakibatkan berkurangnya permintaan konsumen dan daya beli menurun secara signifikan. Yang terakhir ada kurangnya kinerja operasional. Kurangnya kinerja operasional merupakan salah satu kekhawatiran utama yang perlu diatasi. Dalam industri manufaktur di era pandemi, meningkatkan kinerja operasional mencakup peningkatan aktivitas produksi yang berbeda untuk menciptakan produk berkualitas tinggi yang mengarah pada perolehan pendapatan dan maksimalisasi keuntungan. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu hubungan antara faktor-faktor utama yang mempengaruhi industri manufaktur selama COVID-19 menggunakan kerangka ISM. Faktor-faktor seperti diversifikasi produk dan JIT, rantai pasokan yang efisien, dan pengambilan keputusan terpusat termasuk dalam kuadran dependen. Faktor-faktor tersebut mempunyai daya ketergantungan yang tinggi dengan daya penggerak yang rendah. Mereka diatur pada tingkat puncak hierarki ISM. Hasil menunjukkan bahwa perolehan pendapatan adalah fokus jangka panjang dan tujuan studi yang diinginkan, yang dapat dicapai melalui diversifikasi produk dan JIT. Demikian pula, diversifikasi produk dan JIT dapat dilaksanakan melalui rantai pasokan yang efisien dan pengambilan keputusan terpusat. Inilah solusi bagi industri manufaktur di masa COVID-19. Baik, selanjutnya yaitu analisis pengaruh struktur modal, efisiensi operasional, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia dalam studi kasus pada sektor industri makanan dan minuman. Sektor manufaktur makanan dan minuman di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan telah menjadi kontributor utama terhadap PDB negara. Seiring dengan perkembangan industri, perusahaan-perusahaan di sektor ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan manajemen keuangan yang efektif dan pengambilan keputusan yang strategis. Beberapa penelitian telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan nilai perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut ini menemukan bahwa variabel-variabel seperti pertumbuhan penjualan, tingkat inflasi, profitabilitas, likuiditas, kebijakan hutang, return on asset, debt to equity ratio, dan return of equity dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan laba, nilai perusahaan, dan harga saham pada sektor ini. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara efektif ini sangat penting untuk keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Indonesia. Selanjutnya, interaksi antara struktur modal, efisiensi operasional, dan ukuran perusahaan sangatlah penting dalam membentuk kesehatan keuangan perusahaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur oleh debt to asset ratio dan debt to equity ratio ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan dengan profitabilitas yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Efisiensi yang diukur dengan return of asset dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perusahaan, modal intelektual, dan usia bisnis. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk pembiayaan utang, sementara perusahaan yang lebih kecil ini lebih mengandalkan sumber pendanaan internal. Selain itu juga, studi tentang kinerja keuangan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti likuiditas, tata kelola perusahaan, dan risiko bisnis yang dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan dan struktur modal. Penelitian yang komprehensif di bidang-bidang ini sangatlah penting untuk memahami dan meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu berfokus pada efisiensi operasional dapat meningkatkan kinerja keuangan dan profitabilitas yang berkelanjutan di pasar yang kompetitif. Hubungan positif antara efisiensi operasional dan profitabilitas ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memprioritaskan efisiensi operasional itu lebih mungkin untuk mencapai tujuan dan sasaran keuangan mereka. Efisiensi operasional ini membantu perusahaan menyesuaikan operasi mereka untuk menghadapi ketidakpastian permintaan dan mengurangi dampak negatifnya. Nah, selain itu, efisiensi operasional ini memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan saham utama memainkan peran modernisasi dalam hubungan ini.
Nah, oleh karena itu, perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka melalui faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, lingkungan peraturan, sumber daya manusia, stabilitas keuangan, dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, mereka dapat memastikan fungsi yang efektif dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan mereka di sektor perbankan dan industri lainnya. Pembahasan lebih lanjut yaitu mengenai perusahaan dengan campuran utang dan ekuitas yang optimal dapat menikmati keunggulan kompetitif dalam hal profitabilitas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara likuiditas dan profitabilitas yang mengindikasikan bahwa likuiditas yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada profitabilitas yang lebih tinggi bagi pengusaha Vietnam. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan tingkat risiko dan stabilitas keuangan ketika menentukan struktur modal perusahaan. Nah, karena hal ini tuh dapat berdampak pada proporsionalitas antara profitabilitas dan stabilitas keuangan. Lebih lanjut, studi pada perusahaan kosmetik India menyoroti pentingnya rasio utang ekuitas dan rasio perputaran aset tetap dalam profitabilitas yang berkelanjutan. Demikian pula, studi pada perusahaan manufaktur di Ghana mengungkapkan hubungan terbalik antara struktur modal dan profitabilitas yang menunjukkan bahwa meminimalkan komponen utang dari struktur modal dapat meningkatkan profitabilitas. Secara keseluruhan, struktur modal yang seimbang sangat penting untuk mempengaruhi profitabilitas dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, perusahaan yang lebih besar cenderung mencapai profitabilitas yang lebih tinggi, yang mengindikasikan hubungan positif yang kuat antara ukuran dan kesuksesan finansial. Hal ini sejalan dengan konsep skala ekonomi yang menunjukkan bahwa keuntungan terkait ukuran berkontribusi secara signifikan terhadap profitabilitas.